Oke, halo semuanya. Ini merupakan panduan untuk ujian praktek kita. Yang pertama harus dilakukan adalah memilih enter details manually. Lalu kita akan mulai memasukkan data-datanya. Yang pertama ini merupakan sistem cek komputer dari Anda. Kita bisa next. Lalu di sini akan ada data dari pertandingan. Yang penting adalah hal-hal yang ada bintangnya, yaitu game number. Di sini kita isi secara random. Angkanya berapa saja tidak masalah. Yang penting tidak ada angka yang ganda. Maksudnya pertandingan yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Kalau di sini saya tulis FIBA Asia Cup Qualifier 2021. Untuk waktunya disesuaikan dengan cara seperti ini. Bisa disesuaikan nanti mungkin dengan waktu pertandingan kan di tempat yang masing-masing dari teman-teman. Lalu venue-nya saya masukkan sesuai. City-nya saya masukkan Jakarta. Lalu di sini Indonesia. Nah, saya harap teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang saya masukkan. Lalu di sini kita akan mulai memasukkan nama dari petugas pertandingan, ada nama dan juga negaranya. Untuk pertandingan lokal yang ada di Indonesia, mungkin negaranya tidak perlu kita masukkan. Sementara untuk first name kita masukkan dengan huruf um, kecil. Sementara untuk surname kita masukkan dengan huruf kapital. Ini sekedar kebiasaan supaya kita tidak terbalik-balik nanti dalam penyebutan nama dan membacanya lebih rapi. Lalu ini merupakan team details. Ada tiga hal yang harus diisi adalah nama tim, short name, dan juga team code. Nama tim biasanya merupakan nama lengkapnya yang panjang. Short name biasanya terdiri dari satu kalimat. Karena ini Indonesia, saya pakai dua-duanya Indonesia. Lalu short name merupakan tiga huruf singkatan yang akan kita pakaikan untuk mengidentifikasi sebuah tim. Setelah Indonesia kita masukkan juga untuk tim lawan, lalu kita pilih warnanya sesuai dengan warna jersey supaya memudahkan. Jangan lupa juga kita masukkan detail mengenai pelatih. Nah, biasanya semua hal yang tadi saya sebutkan sudah diisi otomatis kecuali nama pelatih. Jadi di setiap pertandingan nantinya teman-teman harus menginput nama pelatih secara manual. Begitu. Sementara untuk nama pemain, data pertandingan, dan hal-hal lainnya itu sudah terinput secara otomatis. Oke, selanjutnya setelah kita pencet next, yang harus kita lakukan adalah memasukkan nama pemain dan juga nomor punggungnya. Tiga hal yang harus diisi di sini adalah nomor punggung, nama depan atau name, dan juga nama belakang atau surname. Seperti tadi yang saya himbau di wasit, kita akan selalu memasukkan dengan huruf kapital pada bagian surname. Namun di kompetisi DBL nanti um, seharusnya di bagian ini sudah terisi dengan lengkap. Teman-teman hanya harus melakukan double check apakah nama-nama yang ada di dalam situ sudah sesuai dengan nama-nama yang ada di lapangan. Ingat, apapun kompetisinya, mulai dari kompetisi yang lokal sampai kompetisi internasional, tugas teman-teman adalah melakukan cek atau double check sebelum melanjutkan pada bagian ini. Kita masukkan secara manual satu persatu. Namun untuk menyingkat, di sini tidak akan saya peragakan. Teman-teman silahkan untuk mengcopy gambar yang ada di bagian ini, yaitu nama dan juga nomor punggung dari tiap-tiap pemain. Sementara tinggi dan juga position ini tidak esensial sifatnya. Akan ada disediakan oleh sistem, namun kalau tidak ada, tidak apa-apa. Oke, setelah Indonesia, silahkan teman-teman masukkan dari tim Korea. Mungkin kalau teman-teman butuh waktu lebih, videonya bisa di pause dulu untuk memastikan teman-teman bisa memasukkan semua nama ini dengan tepat. Oke? Lalu yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah mencentang semua nama yang sudah diinput. Ini berarti semua nama nanti akan berada di lapangan, lalu memilih kapten untuk kedua tim. Harus ada kapten, kalau tidak, tidak bisa diklik. Oke, selanjutnya teman-teman akan memilih printer. Jika di lapangan, sesuaikan, pastikan printer yang akan dipakai untuk mengeprint sudah sesuai di bagian sini dan jumlahnya juga sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Bisa 2 lembar untuk kedua tim atau mungkin 3 lembar dengan 1 lembar untuk arsip. Dan selain di bagian bawah yang diblok, kita juga di bagian atas ini memilih printer juga untuk teman-teman. Oke, setelah semua setupnya lengkap, tinggal tersisa satu langkah terakhir.
Oke, teman-teman nanti bisa langsung pencet untuk next. Lalu pastikan di sini sudah benar arah serangnya. Jika salah, maka yang di bagian tengah ini atas dan bawah bisa teman-teman klik untuk menyesuaikan arah serangnya dan juga posisi benchnya. Oke, lalu di bagian ini teman-teman hanya tinggal memasukkan berapa menit waktu pemanasan yang tersisa ya. Di sini saya set 10 menit lalu saya pencet start. Dan ada tulisan pre-game di situ, berarti pertandingan akan dimulai dalam 10 menit. Begitu kurang lebih. Kalau misalnya ada hal-hal yang tadi belum teman-teman masukkan dan ingin ubah, teman-teman bisa melakukannya melalui uh, bar setting seperti yang saya peragakan. Diklik lalu di bagian mana yang mau diubah, lalu pencet OK setelah perubahannya selesai. Ini semua bisa dilakukan sampai pertandingan belum berjalan, selama pertandingan belum berjalan. Oke, setelah semua setupnya sudah selesai, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di sini adalah memilih 5 pemain yang akan bermain pertama. Oke, untuk Indonesia, pemain yang akan bermain pertama nomor 3, 4, dan 7, lalu juga nomor 10 dan 15. Sementara Korea, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada nomor 6, nomor 9, lalu juga nomor 15, 30, dan 33. Jika ada kesalahan, teman-teman bisa ubah sampai sebelum tip off ya. Lalu klik save, maka starter akan ada di situ dan teman-teman bisa menunggu saya pertandingan akan segera dimulai begitu. Apa yang terjadi jika pertandingan dimulai lebih cepat atau pertandingan terlambat? Nah, yang selanjutnya teman-teman harus lakukan adalah memencet bagian jambol. Namun jika ada kesalahan dalam starter dan segala macam, teman-teman bisa klik di bagian editing yang lokasinya ada di sebelah kanan dari action log. Oke, ini adalah bagian jambol. Teman-teman pilih dua pemain yang akan melakukan jambol, nomor 15 dan juga nomor 15 dari tim satunya di sini. Lalu setelah bola itu disentuh, teman-teman baru bisa memencet mulai start clock dan memilih tim mana yang memenangkan possession. Maka di situ possession pertama sudah dijalankan dan pertandingan sudah dimulai. Waktu juga secara otomatis akan berjalan. Setelah pertandingan berjalan, akan ada possession arrow dan juga button warna hijau yang tulisannya pause. Button warna hijau ini berarti tim mana yang sedang menguasai bola, sementara arrow itu sesuai dengan pemenang possession. Jadi pastikan ini semuanya sudah benar dan kalau teman-teman memasukkannya sudah betul, maka harusnya sudah betul. Lalu untuk action, selalu klik tempatnya dulu, lalu baru dilanjutkan dengan actionnya. Miss, made, fall, atau yang lainnya. Jika ada hal yang perlu dihapus, lewat edit bar yang ada di sebelah kanan dari action log. Apapun itu nanti kita bisa hapus, contohnya seperti yang saya peragakan ini, bisa juga kita edit gitu selain kita hapus. Begitu. Jadi dalam modulasi ini saya harap teman-teman nanti bisa memaksimalkan waktu latihan yang teman-teman punyai untuk melakukan pencatatan dan juga editing. Ingat teman-teman, pelan-pelan saja dan informasi yang akan ada di video setelah ini teman-teman bisa ikuti dengan pelan-pelan supaya bisa membantu latihan teman-teman. Oke, yang terakhir mengenai pencetakan reports. Teman-teman bisa mengeklik bagian reports lalu memilih reports yang diinginkan. Yang lazim adalah box score. Di sini teman-teman klik bagian show efisiensi, lalu teman-teman bisa print atau save. Dan di sini karena kita sifatnya latihan, kita save saja. Kita klik icon save, lalu itu sudah otomatis tersimpan. Yang teman-teman harus lakukan selanjutnya klik show in folder. Di sini nanti teman-teman akan ditunjukkan di mana di mana file itu disimpan dalam folder. Oke, selamat mencoba. Semoga beruntung ya.